Wajah laki-laki yang kadang bersahabat itu terngiang. Aran tidak membayangkan kalau laki-laki yang sedang ada di dalam ruangan sedang menunggunya dengan tongkat rotan di tangan, menepuk-nepuk tongkat di depan matanya sambil tersenyum. Ah, aku takut. Masih mending ibu memukulku pakai sapu. Aku masih bisa meraihnya. Aran melangkah pelan menarik nafas dalam sambil tangannya udah memegang handle pintu. Pamun orang baik, pamun orang baik. Begitu mantra yang ia ucapkan sambil mendekati pintu. Mengetuk pintu perlahan, membukanya dengan hati-hati. Pamun orang baik, pamun orang baik. Aran mundur 2 langkah, membentur pintu lagi saat melihat Pak Mun menatapnya dengan tatapan bercampur kesal, marah, dan jengah sekaligus menjadi satu. Perpaduan di wajahnya. Pak Mun orang baik, begitu ulangnya dalam hati. Tapi dia tidak melihat seperti orang baik sekarang. Menjerit lagi dalam hati. Ingin berbalik dan keluar dari ruangan ini. Duduk. Baik, Pak. Aran cepat menggeser kursi dan duduk di depan meja Pak Mun. Mereka berhadapan-hadapan. Aran memeriksa di meja dan melirik beberapa sudut. Dia tidak menemukan benda apapun yang bisa dipakai Pak Mun untuk memukulnya. Sejenis rotan, kayu, atau pipa begitu. Aran, dia kan punya tangan. Memang dia tidak bisa memukulmu dengan kedua tangan, gitu. Wajah Aran langsung depresi saat melihat tangan Pak Mun yang ada di atas meja. Arandita, iya Pak Mun, maafkan saya. Berteriak cepat sampai suaranya mengagetkan dirinya sendiri. Maaf, menundukkan kepalanya. Kau tahu apa kesalahanmu? Aran masih terdiam. Dia melihat Pak Mun mengulurkan 2 buah tumpukan kertas dari dalam laci yang dia bagi 2. Bagian kanan terlihat hanya beberapa lembar, sedangkan bagian kiri tampak menggunung. Katakan, apa kesalahanmu? Saya membawa Nona Dania ke rumah saya, Pak. Masih tertunduk menjawab. Kau membahayakan keselamatan Nona Dania. Itu yang utama. Dan kau melanggar aturan yang udah dibuat oleh Tuan Muda. Menyodorkan kertas bagian kanan. Aku tidak tahu kenapa sekretarisan memberimu kesempatan memilih, karena kesalahan seperti yang kau lakukan hari ini tidak akan ditoleransi sedikit pun biasanya. Benarkah dia menolongku? Tapi tunggu, memang aku kriminal sampai membahayakan keselamatan Nona? Kami kan cuma hampir ke rumah untuk bertemu dengan ibuku. Bahayanya di mana? Lagi ingin protes keras. Lalu ini, kata-kata Pak Mun menyadarkan Aran. Dia memberimu pilihan. Kau dipecat dan pergi dari sini, jangan pernah muncul di hadapan Nona Dania seumur hidupmu. Menyodorkan kertas di bagian kanan. Atau selesaikan hukumanmu malam ini juga. Mendorong segunung kertas di bagian kiri. Dan kau bisa tetap bekerja di rumah ini. Apa ini? Tangan Aran gemetar memegang 2 tumpukan kertas di depannya. Sekretarisan memberinya kesempatan memilih, dipecat atau menyelesaikan hukuman. Kenapa saya mendapat kesempatan ini, Pak? Apa kau masih punya waktu untuk bertanya? Putuskan sekarang. Kau memilih yang mana? Kamu melihat Aran yang bingung. Putuskan dalam 10 menit. Dipecat, pergi dari rumah ini, artinya aku harus menghilang lagi untuk kedua kalinya. Kehilangan pekerjaan, kembali hidup serabutan di kontrakan sempit, dan yang pasti, ya, melepaskan kesempatan memperjuangkan perasaanku. Untuk ini sekretarisan menyuruhku memilih. Aran menemukan kesimpulan penting selama dia berpikir. Kalau dia dipecat, artinya hubungannya dengan Han yang belum terjalin sudah harus pecah, bahkan sebelum dimulai. Saya akan menyelesaikan hukuman saya, Pak. Menarik tumpukan kertas yang segunung di depannya. Ini apa? Aku tidak tahu apa motivasimu, tapi karena kau udah memilihnya, aku akan menghargainya. Pak Mun menunjuk tumpukan kertas di depannya. Salin semua aturan yang harus kau patuhi di rumah ini. Tulis dengan tanganmu. Lalu Pak Mun mengambil lembaran kertas kosong di dalam laci. Masih sama menggunungnya. Setelah itu, buat surat permohonan maafmu. Semakin banyak, semakin bagus. Apa? Gemetar-gemetar tangan Aran. Selesaikan malam ini juga. Tapi Pak Mun, ini banyak sekali. Kalau begitu aku sarankan, kau pilih surat pemecatan dirimu saja. Tidak Pak, saya bisa melakukannya.
berdiri sambil mengacungkan tangan. Demi gaji dan cinta, Pak Mun mengernyit mendengar teriakan Aran. Tulis dengan benar surat permohonan maafmu, karena Tuan Muda akan melihatnya. Baik, Pak. Pak Mun menatap Aran yang mulai meraih kertas kosong dan pena. Dia bangun dari duduk untuk meninggalkan Aran. Kenapa Han sampai memberikannya kesempatan begini? Dia keluar dari ruangan untuk menyiapkan makan malam masih dipenuhi tanya. Bahkan dia masih mendapati sekretaris Han keluar dari ruang kerja Saga. Belum kembali pulang ke rumahnya. Di mana gadis itu, Pak? Apa yang dia pilih? Tanya Han. Dia memilih tetap tinggal dan menyelesaikan hukumannya. Tunggu, barusan Han tersenyum senang kan? Pak Mun menatap punggung Han yang meninggalkannya setelah mendengar ucapannya. Persetan dengan uang dan cinta. Aku mau mati saja. Aran membenturkan kepalanya ke meja berulang. Belum separuh dia menyalin buku aturan, tangannya udah gemetar kaku. Kalau sampai aku tidak bisa membuatmu bertekuk lutut setelah aku melakukan ini, maka apa, Randita? Maka aku akan pergi kencan dengan siapapun yang dijodohkan orang tuaku? Tidak, aku akan pergi kencan dengan siapapun yang mengajakku berkencan. Berteriak keras sampai suaranya menggema di ruang kerja Pak Mun. Mari masih melanjutkan kisah pedih Aran di dalam ruangan Pak Mun. Gadis itu sedang tenggelam dengan tumpukan kertas surat permohonan maaf. Di saat tangannya bahkan udah gemetar kaku. Pak Mun masuk, melihat sejauh apa Aran menyelesaikan hukumannya. Dia berdiri di depan pintu membawa sebuah amplop. Kau masih sanggup? Tanya Pak Mun, memperhatikan hasil pekerjaan Aran. Setumpuk kertas dengan jumlah 2 kali lipat udah bersusun dengan rapi. Sepertinya dia berhasil menyalin semua peraturan. Berarti tinggal surat permohonan maaf. Ternyata tekadmu kuat juga ya gadis muda. Aran mendongak tertawa menjawab pertanyaan Pak Mun. Dia setengah sadar. Dia di pikirannya huruf-huruf yang tercetak di kertas berlarian. Dikejar tulisan tangannya yang udah miring ke kanan dan ke kiri. Bahkan pasti ada bagian yang sulit dibaca. Pak Mun orang baik, Pak Mun orang baik. Padahal Aran benar-benar ingin memaki laki-laki itu. Mana perutnya lapar lagi. Pak Mun bahkan tidak menawarinya makan malam. Aku akan bertanya sekali lagi, Randita. Apa kau mau menyelesaikan hukumanmu atau ambil surat pemecatanmu? Jangan khawatir. Tuan Muda juga memberikan uang yang tidak sedikit di amplop coklat ini. Pak Mun mengangkat tangannya, menunjukkan sebuah amplop besar berisi surat pemecatan dan uang pesangonnya. Saya akan menyelesaikannya, Pak. Bibir Aran bergetar menjawab, tapi tangannya tidak berhenti terus menulis. Baiklah, bekerja keraslah. Sepertinya sekretarisan senang kau memilih menerima hukumanmu daripada dipecat. Kenapa kata-kata itu seperti di gurun pasir sih? Aran mengutuk dirinya sendiri, bagaimana dia bisa sebahagia itu mendengar sekretarisan mendukungnya. Padahal jelas-jelas di luar tadi, dia sama sekali tidak peduli padamu, Randita. Baiklah, aku bukan hanya memperjuangkan hubunganku denganmu. Aku juga sedang memperjuangkan uang dan masa depan keluarga aku. Pak Mun duduk di meja kerjanya, melihat Aran yang udah tidak peduli dengan keberadaannya. Gadis itu sedang menulis, dan menulis, tanpa terusik keadaan sekitarnya. Sementara Pak Mun meraih laptop di dalam lacinya, menulis laporan harian dan memeriksa jadwal libur karyawan esok hari. Aran ambruk di tempat tidur. Setelah perutnya kenyang, dua temannya tadi mengantar sampai ke kamarnya, berharap kejadian malam ini tidak sampai mengejarnya dalam mimpi. Dan di kamar utama, mereka udah terbaring di tempat tidur. Saga menarik selimut sampai menutupi leher Dania. Lalu di bawah selimut memeluk istrinya tanpa jarak. Kulit mereka menempel dan menghangatkan satu sama lain. Sayang, Dania menyentuh lembut dada Saga, menuliskan garis-garis lurus dengan jemarinya di kulit bersih dan harum itu. Mengangkat kaki memeluk Dania semakin erat. Aku tidak akan kemana-mana. Kau sudah mau tidur? Masih bermain dengan jari-jarinya di tubuh Saga, menggambar bentuk hati segala. Kenapa? Kau mau lagi? Mencium telinga dan leher Dania, sambil bergumam tangannya menempel lagi di tempat yang dia sukai. Dania spontan mencubit tangan Saga di bawah selimut, tapi si pemilik tangan tidak peduli. Tertawa sambil meneruskan apa yang ia lakukan. Hentikan, bukan itu.
Tangan tidak mau berhenti menyusul ciuman bibir Saga, menyusuri lekukan telinga Dania. Sayang, hentikan. Kenapa? Kau kan yang mulai menggodaku? Acuh bicara. Tadi aku udah mau tidur, sekarang kantorku udah lenyap. Apa? Kapan aku menggodamu, tuan muda? Aku kan cuma mengajakmu bicara. Hentikan tanganmu, sayang. Mendongak lalu mencium bibir Saga agar berhenti. Sudah ya, itu bonus malam ini. Kau benar-benar memancingku lagi ya? Udara malam yang dingin di luar sana tidak menyurutkan gelora di antara keduanya. Saga mulai terpancing lagi. Bukan, dengarkan aku dulu, sayang. Dan ia berusaha menahan bibir Saga yang mulai lagi menciumi area sensitifnya. Sayang, hentikan, dengarkan aku dulu. Baiklah, bicaralah. Mendesah lalu beralih menciumi rambut Dania. Tapi aku peringatkan kamu ya, hati-hati dengan bicaramu. Kau tahu kan, aku masih kesal dengan kejadian siang tadi. Dasarnya mulia raja pendendam sejagat raya. Iya, maaf, jangan marah lagi. Kamu kan udah memaafkanku tadi. Ya, walaupun hukumanmu belum selesai sampai di sini. Aku tahu itu. Dan ia bahkan tidak mau memikirkan bagaimana hari esoknya. Yang penting toko online-nya tidak jadi ditutup. Itu udah penawaran terbaik yang bisa dia dapat hari ini. Sayang, Aran tidak dipecat kan? Sedari tadi Dania masih gelisah ketika memikirkan nasib Aran. Dia udah cukup akrab dengan gadis itu. Dan tidak rela kalau dia harus digantikan oleh orang lain lagi. Dania mendengar Saga mendesah kesal. Harusnya aku memang tidak boleh membahasnya sekarang. Kenapa kau peduli sekali dengannya? Kesal. Karena dia bisa jadi partner kejahatanmu. Dasar gila, partner kejahatan. Memang kami melakukan apa? Pengkhianatan pada negara. Bukan begitu. Dia sudah membuat kesalahan fatal hari ini. Lantas, kau masih mau aku percaya padanya? Bagaimana ini? Dan dia merasa ancaman Saga mulai tersulut lagi. Maaf sayang, sudahlah, bilang maaf saja untuk menyelesaikan masalah. Jadi, apa dia dipecat? Tidak? Hah? Serius? Memekik senang. Benar, Aran tidak dipecat. Bersyukur senang, paling tidak rasa bersalahnya sedikit menguap. Karena seandainya dia minta izin pada Saga tadi, semua tidak akan menjadi masalah besar. Sepertinya Han benar-benar menyukai gadis itu. Walaupun Han tidak mengatakan secara langsung ingin mempertahankan Aran. Tapi dari kata-katanya, Han meminta kesempatan terakhir untuk gadis itu bekerja di samping Dania. Begitu yang ditangkap Saga dalam pembicaraan mereka tadi. Hingga akhirnya Saga menyerahkan keputusan mengenai Aran pada Han. Sayang, kamu tahu hubungan masa lalu mereka? Mendongak menaikkan kepala supaya mereka berhadapan-hadapan. Tidak lupa menarik selimutnya. Apa? Jadi kamu tahu? Kenapa tidak pernah cerita pada aku? Memukul dada mulu Saga. Kamu kalau ditanya cuma menjawab saja. Selalu membuat kesal kalau ditanya tentang orang lain. Sekalipun Dania bertanya tentang sekretarisan. Sayang, ayo kita jodohkan Aran dan sekretarisan. Aran sangat menyukai Han, kamu tahu itu? Mana aku tahu, aku juga tidak peduli. Pasti deh, memang aku berharap dia akan memberikan reaksi apa sih? Tapi kamu tahu kan sekretarisan bagaimana? Dia itu seperti bola kaca yang susah untuk disentuh. Padahal sepertinya dia juga suka pada Aran, Kak. Buktinya, katamu dia tidak memecat Aran. Terus bicara walaupun dijawab aja oleh Saga. Dan ia mendesah, tapi Aran punya saingan, Amira dan ibunya. Ibunya sangat tidak suka pada Han terkait kejadian di masa lalu. Jadi, kau mau mendukung siapa? Meraih bibir Dania bertanya tapi tidak membiarkan Dania menjawab. Bagaimana bisa menjawab kalau bibirnya erat menempel begitu? Han. Akhirnya dia bisa bernapas lagi setelah Saga menghentikan serangannya. Kenapa kau sering lupa bernapas kalau berciuman? Bodoh. Tapi menggemaskan sekali. Menghujani pipi Dania dengan ciuman membuat Dania tergelak. Kenapa istriku menggemaskan sekali? Masih unyal-unyal pipi. Nia menyentuh bibir Dania. Tidak mau mendengar Dania bicara tentang atau gadis yang mau dijodohkan dengannya. Ia mulai curiga saat Saga menggesekkan jemari di bibirnya. Cium leherku. Kenapa tiba-tiba? Mengernyit sambil melotot. Wah, lihat, kau melotot pada aku. Di mana nih ya yang mau patuh dan bersikap manis tadi?
Kau memang cuma manis kalau ada maunya ya. Apa? Gila ya dia? Udah menagih janjiku secara secepat itu? Iya sayang, demi toko onlinemu Dania. Gadis itu bangun, duduk di samping Saga. Pejamkan matamu, jangan melihatku begitu. Kenapa? Tanganmu tuan muda. Malu. Dania lirih menjawab sambil membuang muka. Saga masih tertawa, tapi dia memejamkan matanya. Dan Dania pun mencium leher Saga seperti yang sering dilakukan suaminya. Kau suka? Saga tergelak. Apa? Dania mengangkat kepalanya. Rambutnya terburai menutupi wajahnya. Tubuhku? Kenapa dia menanyakan hal memalukan begitu sih? Teruskan nikmati tubuhku sesukamu. Kembali menyentuh bibir Dania, mengusapnya berulang dengan jemarinya. Kau suka kan? Senyum kemenangan terkembang. Hei, mama siapa yang minta ini? Kenapa kau selalu menang kalau urusan membodohi begini sih? Dengan wajah bersemu merah, Dania meneruskan apa yang sudah dia mulai.